Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'd. Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengukuran epidemiologi. Sebelum kita masuk pada pengukuran epidemiologi, saudara sekalian, ini ada ayat yang menarik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Ar-Ra'd, surah yang ke-13, ayat ke-8. Oke. Ada yang bisa baca, silakan dibaca. Ibu, ada yang mau baca? Kalau tidak, ya saya bacakan. Bapak saja yang baca, Pak. Oh, itu ngetes ya berarti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma yaghidul arhamu wa ma tasdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Ini saudara sekalian, kita garis bawahnya itu adalah kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Jadi segala sesuatu pada sisi Allah itu ada ukurannya, termasuk seorang kesehatan, apalagi ibu-ibu seorang bidan, ini sudah diingatkan bahwa Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah usianya itu sudah Allah ketahui, dan semuanya itu sudah ditentukan ukurannya, sehingga saudara sekalian, di dunia ini sudah terukur. Allah menciptakan sesuatu sudah terukur. Nah, sehingga pantaslah kalau kita belajar tentang masalah kesehatan itu pun nanti ada ukuran-ukuran masalah kesehatan. Orang jenengan itu sudah bisa melihat ya, nanti bisa diukur berapa jari di atas pusat, misal 3 hari di atas pusat itu berapa umurnya, kemudian berapa jari di atas simfisis pubis itu berapa umurnya, itu Allah ternyata sudah menunjukkan ukuran-ukurannya. Dan Allah itu sangat mengetahui walaupun tidak mengukur, tapi itu sudah ditentukan dengan ukuran-ukurannya. Baik, ini saudara sekalian yang perlu kita perhatikan, ini sudah kita garis bawahi ini ya. Ada wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu pada sisi Allah itu ada ukuran-ukurannya. Sehingga kalau saudara diberikan rizki saat ini, saudara diberikan kehamilan saat ini, saudara diberikan positif, misalnya COVID saat ini, ada positif PP testnya, ada positif COVID negatif, positif COVID testnya, itu semua sudah Allah sampaikan ini adalah merupakan sesuatu yang sudah ada ukurannya. Saudara akan sembuh, akan hamil, akan meninggal, itu sudah diukur semuanya. Oke, kita akan masuk pada ukuran masalah kesehatan. Kita sering atau kita kemarin sudah belajar tentang frekuensi masalah kesehatan. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah berapa jumlah atau berapa besaran masalah yang ada di komunitas atau di masyarakat. Karena epidemiologi mempelajari tentang masalah kesehatan yang ada di sekelompok manusia. Sekelompok manusia yang ada di sekitar kita itu kita sebut sering menggunakan kata-kata masyarakat. Sehingga kita akan lihat bahasan tentang keterangan tentang jumlah satu masalah kesehatan pada kelompok manusia yang nanti bisa saudara lihat atau bisa saudara lakukan dengan cara mengukur dan ada cara menghitung
Sehingga kemarin kita sudah pernah berbicara tentang masalah kesehatan itu bisa ada besaran yang disebut dengan distribusi frekuensi. Ya, kalau kita sudah melihat adanya penyebaran masalah kesehatan berdasarkan frekuensi, nah sekarang itu apa yang disebut dengan frekuensi? Frekuensi itu adalah berapa jumlah dan atau besarannya, atau besaran yang ada kejadian masalah yang ada di komunitas. Nah, nanti besaran masalah kesehatan itu bisa dinyatakan dalam bentuk yang pertama, ini angka mutlak, saudara sekalian. Ini yang pertama itu adalah tentang angka mutlak. Besaran angka mutlak. Apa itu angka mutlak? Angka mutlak itu nanti kita ada penjelasannya di bawah ya. Angka yang memang kita tulis apa adanya 1, 2, 3. Biasanya angka mutlak itu berdasarkan dari menghitung. Kemudian nanti ada istilah rate. Ada rate dan ada istilah rasio. Sebelum kita masuk pada rate dan rasio, kita mesti harus tahu tentang masalah kesehatan itu siapa yang berisiko. Ya, siapa yang berisiko. Sehingga untuk menentukan rate dan rasio itu nanti bisa membandingkan antara kejadian masalah kesehatan dengan yang berisiko terhadap masalah kesehatan. Ini nanti yang disebutkan di dalam rate. Ya, kalau nanti di dalam rasio ini kita akan membandingkan antara satu event dengan event yang lain atau satu besaran dengan besaran yang lain. Oke. Ini penting, saudara sekalian, dalam pengukuran harus diperhatikan. Yang pertama, masalah yang diukur hanya yang dimaksud saja. Maksudnya, saudara, misalnya ya, mau mengukur tentang frekuensi kejadian diare. Diare pun nanti akan ditentukan, misalnya diare basiler atau diare non basiler lah, atau diare yang lain, atau diare asimptomatik. Kemudian semua masalah yang akan diukur dapat masuk dalam pengukuran. Maksudnya nanti variabel-variabelnya akan diambil itu apa dalam pengukuran frekuensi. Misalnya ya, umur, kemudian berapa kejadian distribusi berdasarkan umur. Kemudian ada lagi misalnya selain umur itu misalnya ada tempat tinggal di mana misalnya ada di desa, ada di perkotaan atau di RT1, RT2, RT3 dan sebagainya. Kemudian penyajian hasil pengukuran memberikan keterangan yang optimal. Maksudnya hasil pengukuran itu memang benar-benar berdasarkan dari hasil pengukuran yang ada di komunitas. Termasuk, saudara, kalau ingin menentukan adanya distribusi frekuensi, sebaiknya itu dasarnya adalah populasi yang ada di komunitas. Kalau toh misalnya terbatas akan menggunakan sampling, mestinya saudara itu harus menggunakan samplingnya yang representatif. Oke, nih saudara sekalian, kita akan masuk bentuk penyajian pengukuran. Tadi sudah kita sampaikan. Yang pertama ini ada pengukuran angka mutlak. Angka mutlak itu berdasarkan dari hasil menghitung. Makanya nanti Bapak Ibu atau saudara semua itu untuk angka mutlak itu dengan menggunakan angka bulat. Karena nanti satuannya adalah orang. Orang kan tidak ada setengah orang. Misalnya penderita penyakit COVID di RT 10 itu ada 5 orang. Atau penderita penyakit COVID di RT 10 itu ada 10 orang. Itu misalnya, saudara, ini biasanya angka mutlak. Nah, di sini ada satuannya orang. Nah, kemudian yang angkanya ini cenderungnya tidak ada desimalnya, tidak. Ini pasti bulat. Oke, kemudian yang kedua, ini ada rate. Rate itu
membandingkan suatu event atau peristiwa dibagi dengan penduduk yang mungkin terkena atau at risk, ya. At risk. Sehingga ini jumlah peristiwa, seluruh jumlah peristiwa dibagi dengan seluruh penduduk yang mungkin terkena. Ini yang disebut dengan at risk, ya, atau yang disebut dengan ini delta risk. Delta risk. Ini yang sering disebutkan di sini. Ini di delta risk. Ini saudara sekalian atau biasanya pakai kayak gini, ya. Delta, terus ada delta risk. Nah, itu. Ini apa maknanya? Karena tidak semua masalah kesehatan itu yang mungkin terkena itu sama. Misalnya ada beberapa masalah kesehatan yang memang itu bisa mengenai semua masyarakat. Misalnya yang sekarang sedang terjadi saat ini adalah misalnya COVID, ya. COVID itu kan sasarannya semua bisa terkena. Maka at risk-nya untuk COVID itu semua masyarakat. Ya, ini masyarakat, ya, total masyarakat. Tapi kalau nanti misalnya ada yang at risk-nya, misalnya saudara itu ada CA, misalnya CA mamai, itu kan tidak semua akan terkena. Makanya at risk-nya itu siapa yang mungkin terkena? Mestinya ini adalah orang yang memiliki organ ini, organ mamai. Maka at risk-nya adalah perempuan. Perempuan pun itu tidak semua, ya, saudara sekalian. Tidak semua perempuan itu beresiko. Ini perempuan tidak semua beresiko. Nah, perempuan siapa yang mungkin beresiko? Itu yang berarti ini yang sudah memang mamainya sudah matur. Nah, makanya yang mungkin terkena itu adalah orang dewasa. Dewasa sampai ke lansia. Ini misalnya at risk-nya. Beda lagi misalnya dengan penyakit bawaan. Kalau penyakit bawaan kan mesti itu adalah bayi, ya, bayi baru lahir. Nah, makanya nanti at risk-nya juga akan berbeda, saudara sekalian. Ini yang perlu ibu-ibu diperhatikan. Nah, nanti jumlah peristiwa ini dibagi dengan jumlah yang mungkin terkena dikalikan 100% atau menggunakan 1000 per mil. Karena bisa per seratusan atau bisa menggunakan per seribuan. Tinggal pilih nanti pakai per mil atau pakai persen. Oke, ini saudara sekalian untuk yang red. Nah, yang red. Kemudian nanti untuk yang rasio itu saudara bisa membandingkan. Ini kan tadi yang red, ya. Kemudian yang ketiga ini adalah rasio. Angka mutlak, red, dan rasio. Makanya nanti ibu-ibu atau saudara semuanya, kalau ada kata-kata misalnya crude death rate, berarti ini nanti menggunakan penghitungan pengukuran dengan rate. Ada sex specific ratio, berarti nanti ibu akan menggunakan ukuran rasio. Contoh saya sebutkan tadi ada sex specific ratio, itu adalah perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu di atas, ya. Laki-laki di atas, perempuan di bawah. Ini seringnya penghitungan sex specific ratio. Nah, ini sex specific ratio, makanya Bapak Ibu atau ibu-ibu yang ada di ruang Zoom ini, kalau ternyata hasilnya kurang dari 1, hasilnya kurang dari 1, berarti pasti ini lebih besar perempuan yang terjadi. Tapi kalau hasilnya lebih dari 1, berarti laki-laki lebih banyak, ya. Karena ini perbandingannya adalah perbandingan antara kejadian laki-laki dan perempuan. Misalnya berapa perbandingan atau sex specific ratio pada penderita COVID. Ya. Panjenengan tinggal ngitung saja berapa laki-laki, berapa perempuan.
boleh saudara kalikan persen atau tidak. Misalnya kalau misalnya bisa dikalikan dengan persen, misalnya dengan 100% ya. Kalau kurang dari 100% berarti ini banyaknya adalah perempuan. Tapi kalau lebih dari 100% berarti kebanyakan adalah laki-laki. Ini sebagai contoh saja. Termasuk nanti saudara bisa membandingkan misalnya kejadian Omikron dengan COVID, misalnya Delta. Misalnya. Itu berapa banding berapa? Itu bisa saudara itu gunakan rasio ini, penulisan rasio. Ya. Sampai di sini ada yang ingin komentar? Kalau tidak saya lanjutkan. Oke, boleh nanti dikomentari berikutnya boleh. Kemudian saudara sekalian, pada ukuran epidemiologi yang masyhur itu ada istilah insiden dan ada istilah prevalence. Lagi ada istilah insiden dan ada istilah prevalence. Apa itu insiden? Insiden adalah jumlah seluruh kasus baru pada suatu periode. Nah, Ibu kalau ingin mengetahui bahwa ini kasus baru atau bukan, itu bisa menggunakan bagannya. Bagan misalnya kasus kita gunakan baru dan tidak itu menggunakan periode kalau dalam epidemiologi kemarin kita sudah belajar tentang riwayat alamiah penyakit, itu dalam satu kurun waktu penyakit itu nanti biasanya ada batasannya. Misalnya satu kurun waktu penyakit untuk diare biasanya memerlukan waktu jam sampai ke minggu misalnya. Sehingga seringnya kasus baru itu menggunakan bulan, atau itu keseringannya ya Bapak Ibu atau Ibu-ibu sekalian yang ada di ruang Zoom ini. Nah, ini makanya nanti kasus baru itu kita gunakan periode nih. Periode. Kalau misalnya ini ada periode begini misalnya. Ini ada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Nah, ini kalau yang munculnya ya, maaf munculnya nanti di luar periode ini ya, munculnya di luar periode ini tidak masuk kasus baru. Ini namanya kasus lama. Nah, kalau muncul di sini, ini misalnya Januari ya, ini bulan 1, ini bulan 2, bulan 3, bulan 4, dan selanjutnya. Ini sebelum di sini, ini namanya kasus lama. Nah, kalau kasus baru itu dalam satu periode ini. Nah, dalam periode ini semuanya. Nah, termasuk nanti kalau sudah di akhir tahun di sini, ini juga sudah tidak termasuk dalam periode penghitungan di sini. Itu namanya bukan kasus baru. Ini ibu-ibu yang perlu diperhatikan, makanya kasus baru itu adalah kasus yang muncul pada periode pengamatan. Misalnya sering kita menggunakan periode tahun. Ya, periode tahun. Nanti ada istilah ukuran frekuensi untuk insiden. Itu ada incident rate, ya, incident rate, ada attack rate, ada secondary attack rate. Ini tulisannya ya, ini secondary attack rate. Ingat, nah ini ada incident rate. Incident rate itu kasus baru pada periode yang ditentukan. Misalnya ini kasus baru pada tahun 2021 dibagi dengan kasus atau dibagi dengan seluruh jumlah penduduk yang mungkin terkena. Seluruh jumlah penduduk di sini yang mungkin terkena ini disebutkan penduduk mid periode. Sebaiknya itu kalau di dalam satu tahun memang sebaiknya kita gunakan pada penduduk pertengahan tahun. Tapi kalau misalnya tidak diketahui penduduk pertengahan tahun, ya kita gunakan penduduk dalam tahun itu. Ya. Jumlah penduduk pada mid periode, maksudnya jumlah penduduk yang berisiko ini ya, sekali lagi yang berisiko pada pertengahan tahun. Ini biasanya pakai, misalnya pakai Juli ya, Juli periodenya. Kalau dalam satu tahun, tapi kalau misalnya tidak diketahui
Ya, kita gunakan saja jumlah penduduk pada tahun itu. Ini dikalikan 100%. Nah, kemudian kalau yang bedanya dengan attack rate, ini attack rate itu adalah kasus baru pada suatu saat dibagi dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena. Maaf, ini jumlah penduduk ini sama aja ya, jumlah penduduk rate apa namanya risk ya, yang risk ya. Yang mungkin terkena pada waktu itu juga, pada saat itu. Nanti kita akan contohkan. Kemudian ada secondary attack rate. Ya, secondary attack rate. Jadi ini ada secondary attack rate, misalnya ibu-ibu bisa melihat ada, karena ini ukuran insiden, itu kasus baru pada serangan kedua dibagi dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena, ini jumlah penduduk yang mungkin terkena pada ini jumlah penduduk dikurangi dengan jumlah penduduk yang terkena pada serangan pertama. Diingat. Jadi misalnya ini kita gunakan contoh, kalau ada kasus misalnya, ini kasus ada COVID itu insidennya itu dalam bulan Mei, Juni, Juli, misalnya Mei ya, Mei itu ada 5, kemudian Juni ada 6, kemudian Desember misalnya itu ada 4, ada 4, ya, ada 4. Berarti jumlahnya ini ada 15. Nah, kita lihat misalnya jumlahnya ada 15, kemudian jumlah penduduknya berapa? Total jumlah penduduknya itu misalnya 100. Ya, berarti kita langsung saja 15 dibagi 100, karena ini kalau COVID itu bisa mengenai semuanya, maka ini kita bisa hitung 15 dibagi 100 kali 100%. Berarti ketemunya berapa? Berarti ada 15%. Ya, ketemunya ada 15%. Gitu. Nah, kemudian bedanya apa? Untuk yang attack rate. Kalau attack rate misalnya yang ini, kita akan hapus. Ini yang Mei ada 5, Juni ada 6, kemudian Desember itu ada 4. Misalnya COVID ini pada balita ya, balita. Kita ambil balita. Kemudian ini pada saat bulan Mei, balita yang datang di posyandu ada yang 5 yang kena, ini kita lihat di posyandu. Kemudian yang datang itu ada 25 di posyandu misalnya. Padahal balitanya misalnya ada 30, tapi yang datang di posyandu pada bulan Mei ada 25. Ya sudah, kita hitung attack rate-nya adalah 5 dibagi 25 nih, ya, kali 100%. Berarti berapa ya? Ini berapa? 10, 1 banding 5 kali 100. Ada 20%. Ya. 25 dibagi 100. Berapa? 5 dibagi 25 kan ketemunya 1/5. 1/5 kali 100 berarti 500 dibagi 5 berarti ketemunya berapa? 1/5 kali 100 berarti ada 100 dibagi 5 berarti ketemunya 25 ya. 25. Oh, 20. Ya, kalau 5 berarti ketemunya 20%. Oke, ini kita ulangi ya. Misalnya ini attack rate-nya berarti 5 dibagi 25 kali 100. Ini kan 1/5, 1/5-nya 100 itu berarti kan
ada 20%. Nah, ini berarti ketemunya untuk attack rate-nya ini adalah 20%. Ini sebagai misal. Nah, kita beda lagi kalau misalnya yang kayak tadi, misalnya. Kalau kasus untuk secondary attack rate, itu adalah misalnya kita ngitung pada SAR pada bulan Juni. Kalau SAR pada bulan Juni itu berarti kita hitung berarti 6 ya, 6 ini pada serangan kedua ini. Serangan kedua bulan Juni kan 6 dibagi dengan berapa? Misalnya total balita misalnya ada 30 ya. Misalnya jumlah balitanya ada 30 dikurangi dengan 5 nih. 5 dari mana? Karena 5 itu adalah serangan pertama. Ini ada 5 ini di bulan Mei. Ini 5 di bulan Mei. Ya, berarti berapa ketemunya? 6/25. Nanti ketemu menjadi 6 per 25 kali 100%. Ya, berarti berapa? 600 dibagi 25. Berarti 4 kali 6, 16. 4 kali 6, 24%. Ini kira-kira saudara sekalian. Ini secondary attack rate, itu kita akan melihat bahwa berapa prevalensi atau insiden yang terjadi pada serangan kedua atau serangan ulangan. Jadi nanti kasus yang sudah pernah terjadi itu jangan dihitung. Ini sebagai serangan kedua. Nah, kalau jenengan mau ngitung yang dari jumlah yang serangan ke bulan Desember, maka harus dihitung 5 dan 6-nya. Dihitung 5 dan 6-nya ya, untuk pengurangnya. Oke, itu saudara sekalian untuk yang insiden. Sekali lagi, mudahnya untuk insiden rate itu adalah kasus insiden kasar atau insiden secara keseluruhan. Ya, keseluruhan dalam 1 tahun berapa jumlah kasusnya dibagi dengan jumlah penduduk yang berisiko terkena masalah kesehatan. Kemudian kalau attack rate itu kejadian pada insiden sesaat. Misalnya pada saat ibu melakukan penimbangan balita, berapa yang terkena diare balitanya dibagi dengan balita yang datang saat itu. Itu untuk yang kasus attack rate. Kalau yang secondary attack rate itu adalah kasus ulangan ya, dari jumlah penduduk itu, berarti ini kita akan melihat adanya penularan. Nah, kita akan lihat ada secondary attack rate untuk melihat adanya penularan kasus, yaitu jumlah kasus pada serangan kedua dibagi dengan jumlah seluruh penduduk yang mungkin terkena dikurangi dengan jumlah penduduk pada serangan pertama. Ini untuk yang secondary attack rate, saudara-saudara sekalian. Baik, kita lanjut untuk prevalence atau kasus lama dan baru. Ini untuk kasus prevalen. Oke. Di kasus prevalen itu kita hanya kenal ada 2 perhitungan. Ada 2 perhitungan. Ini ada perhitungan, ada period prevalent rate. Ini maksudnya TI adalah kurun waktu tertentu ya, dalam kurun waktu tertentu. Ini maksudnya dalam waktu atau penghitungan prevalen yang dihitung seluruh penderita lama dan baru pada satu periode yang ditentukan. Ini penderita lama dan baru ya. Sekali lagi, kalau tadi hanya penderita baru kalau insiden. Ini bedanya, sudah ada penderita lama dan baru. Sehingga kalau sudah ditentukan tahun sebelumnya berapa, tahun periode sekarang itu berapa. Kita hitung berapa jumlah penderitanya dibagi dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena ini.
Ini sebetulnya pakai address ya. Jumlah penduduk yang mungkin terkena, sekali lagi. Berarti nanti misalnya ada di tahun 2021 misalnya ya. 2021 misalnya ini Covid ya. Covid ini ada misalnya ada 50 orang. Kemudian di 2022 itu ada 30 orang. Berarti ini dihitung, semuanya dihitung. Nanti di misalnya jumlah penduduknya, ini jumlah penduduknya ada 1000 misalnya. Ya, berarti langsung saja berapa untuk periode prevalent rate 2021-2022 itu berarti kita hitung ada 50 dibagi dengan 50 ditambah dengan 30 berarti ada 80 dibagi 1000 kali 100 boleh 100% kalau menggunakan persennya berarti ada 8.000 dibagi 1000 ini kan ada 8.000 berarti ada 8%. Setiap 100 orang ada 8 orang yang terkena. Nah ini kita periode prevalent ini tergantung saudara sekalian. Kalau misalnya ini akan dihitung sampai misalnya ada tahun sebelumnya ada cenderungnya sih ini menggunakan periode sebelumnya 1 tahun sebelumnya. Tapi ada yang kadang-kadang ada yang minta misalnya ada mulai dari 2020 misalnya dihitung ini makanya ini di TOTI-nya mau dihitung berapa TOTI-nya. Ini tadi kan saya sampaikan ada 21, 22. Nah, 21, 22 di sini. Ini yang makanya yang nanti perlu diperhatikan itu misalnya ini mau dihitung dari tahun berapa yang diminta. Tapi cenderungnya memang kasus lama dan baru itu biasanya periode sebelumnya. Ini makanya kita 2021, 2022. Nah, kemudian ada poin prevalent rate. Ini hampir sama seperti attack rate-nya di prevalent. Jadi berapa penderita lama dan baru pada satu saat dibagi dengan jumlah penderita yang mungkin terkena ya. Ini risk, sekali lagi saya bilang risk walaupun turunnya begini. Risk pada satu saat, pada saat itu ya. Risk. Jadi jumlah penderita lama dan baru pada satu saat dibagi dengan risk saat itu. Misalnya, Ibu melihat jumlah penduduk pada bulan Juni, ya Juni 2022 misalnya. Juni 2022. Walaupun ini disebutkan ada di 2022 misalnya, ini ada bulan ini sampai Juni ini ada 10. Tadi sampai Desember itu ada 20 tadi ya kan 30 ada Juni dan ini 10-nya ada di Juni ada. Kalau diminta untuk menghitung sampai Juni itu Ibu hanya menghitung di sini saja 50 ditambah dengan 10 dibagi seluruh jumlah penduduk yang mungkin terkena pada bulan Juni ini. Ya. Jadi penduduk pada bulan Juni itu ternyata cuma 900 atau cuma berapa malah justru misalnya ada 1.100 itu. Ini dihitung berdasarkan itu. Intinya ini kalau di insiden itu sama saja dengan rate. Ya. Nah di prevalence itu tidak ada istilah secondary prevalent rate. Kenapa? Ya karena memang tidak mungkin kita akan menghitung serangan pertama kedua karena kita sedang menghitung jumlah penderita lama dan baru sehingga tidak ada secondary prevalent rate. Ini saudara-saudara sekalian yang perlu diperhatikan. Ini dari perhitungan prevalen dan insiden. Nah, untuk hubungan prevalen dan insiden itu maka ada hubungannya kalau insidennya naik, maka prevalennya akan naik. Kemudian waktunya lebih lama, itu insidennya juga akan, prevalennya akan menjadi lebih lama. Kalau bahasa matematikanya ya, prevalence itu berbanding lurus dengan insiden dan durasi. Begitu
insidennya naik, berarti prevalennya akan naik. Tapi insidennya turun, itu prevalennya juga turun, sama saja. Durasinya lebih pendek, berarti nanti mesti prevalennya akan lebih sedikit. Itu intinya. Nah, ini saudara-saudara sekalian di ukuran, mudah-mudahan jelas. Kalau belum jelas ya nanti bisa didiskusikan. Ya. Nah, makanya ini saudara-saudara sekalian ada ukuran-ukuran tadi sudah dijelaskan, ada red, ada red. Ini angka-angka yang ada di epidemiologi seringnya. Contoh, ini tadi ada angka red, ini ada crude death rate, ini angka kematian kasar. Nah, pertanyaannya, siapa yang mungkin mati? Siapa yang mungkin mati? Semua orang kan yang mungkin mati. Sehingga kalau semua mungkin mati, maka pembaginya atau risknya adalah seluruh jumlah penduduk. Karena ini kematian kasar, jadi angka kematian seluruh pada suatu rentang waktu, nah, maka kita akan hitung berapa seluruh jumlah kematian pada waktu tersebut dibagi dengan seluruh jumlah penduduk yang mungkin mati, yang mungkin mati. Nah, ini makanya silahkan. Nah, kalau sudah seperti ini kan, siapa yang mungkin mati? Yang mungkin mati ini semuanya kan. Makanya angka kematian adalah seluruh kematian boleh menjadi dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut kali 100%. Oke. Kemudian beda lagi, ini ada age specific mortality rate. Ada mortality, ada death rate, boleh nggak ya? Nanti ada age specific mortality rate. Misalnya ada angka kematian pada umur tertentu. Contohnya ini, umur kematian pada umur tertentu itu ada mortality infant. Infant mortality, angka kematian bayi. Maka kalau kita akan menghitung angka kematian bayi, siapa yang bayi yang mungkin mati? Ya seluruh bayi yang lahir hidup. Karena kalau yang lahir mati kita tidak hitung. Maka yang dihitung adalah seluruh kematian bayi pada periode tahun tertentu dibagi dengan seluruh kelahiran hidup pada tahun tersebut. Jadi ini infant mortality rate. Termasuk nanti ada misalnya boleh ada angka kematian neonatal misalnya. Ya boleh, nanti jenengan boleh menggunakan dengan jumlah kematian neonatus dibagi dengan jumlah kelahiran hidup. Nah, kemudian ada juga nanti ada causa specific mortality rate. Ini ada causa specific mortality rate. Angka kematian akibat penyakit tertentu. Jadi siapa yang mungkin mati pada penyakit tertentu ini, maka kita lihat seluruh jumlah kematian pada penyakit tersebut. Misalnya ini penyakit COVID ya. COVID maksudnya penyakitnya adalah COVID. Ini berarti angka kematian penyakit COVID dibagi dengan seluruh jumlah penduduk yang mungkin terkena COVID. Siapa? Ini berarti seluruh jumlah penduduk keseluruhan. Karena penyakit COVID bisa mengenai kepada penduduk semuanya. Tapi beda ya nanti CMSR-nya untuk penyakit misalnya kayak tadi CA, serviks. Ini berarti nanti berapa angka kematian orang yang terkena CA serviks dibagi dengan seluruh jumlah penduduk yang mungkin, sekali lagi yang mungkin terkena CA serviks. Ini menggunakan at risk-nya, ya, dengan menggunakan risk-nya ya, penduduk yang mungkin terkena. Berbeda dengan ini,
kalau tadi causa specific mortality, ini ada case fatality. Ya, sekali lagi ada case fatality untuk melihat tingkat fatalitas penyakit atau untuk melihat adanya keganasan penyakit. Biasanya diukur dengan menggunakan case fatality. Ya, case fatality. Ini cara mengukurnya gimana? Cara mengukurnya adalah angka kematian pada penyakit tertentu dibagi dengan seluruh penderita. Sekali lagi, beda dengan CSMR tadi. Kalau causa specific mortality rate itu berarti siapa yang mungkin terkena. Tapi kalau kita akan menghitung fatality rate, ya, case fatality rate itu mesti kita akan hitung berapa jumlah yang mati akibat penyakit tersebut dan siapa yang mungkin mati kan yang kena juga. Siapa yang terkena penyakit. Makanya ini adalah merupakan indikator keganasan penyakit. Makanya disebut dengan fatality rate, gitu ya. Ini kita sudah bicara tentang rate dari tadi. Nah, ini saudara-saudara sekalian, indikator-indikator termasuk masih banyak lagi ya. Nanti ada angka kesakitan, angka kematian, kemudian ada lagi angka kelahiran, itu bisa kita hitung menggunakan rate, yang menggunakan rate. Tapi ada tadi saya sampaikan ada rasio, ada sex specific ratio misalnya ya tadi ada kondisi kejadian laki-laki dibanding dengan kondisi kejadian perempuan. Oke, itu saudara sekalian. Ini bedanya tadi ya untuk yang case fatality rate dengan causa specific mortality rate. Jadi ada kematian penyebab akibat penyakit tertentu yang ini, yang tadi causa specific mortality rate ini. Bedanya dengan yang case fatality rate. Kalau case fatality rate itu bedanya ya di sini. Kalau pembaginya, kalau yang CMSR adalah siapa yang mungkin terkena penyakit, kalau fatality rate itu adalah siapa yang menderita. Jadi jumlah penderitanya. Oke, itu ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, ada bahasan tentang insiden prevalen angka kematian dan angka kesakitan yang sering digunakan menjadi pengukuran besaran epidemiologi. Makanya silahkan nanti saudara kalau mau melihat yang mau dilihat akan menggunakan angka mutlak, angka rasio, atau menggunakan rate. Termasuk ini ada beberapa contoh-contoh kita menggunakan angka rate. Kemudian apa sih keuntungan kita menggunakan angka rate? Kalau kita menggunakan angka rate kan jelas kita sudah membandingkan antara siapa yang berisiko. Beda dengan kita hanya menyajikan dalam bentuk angka mutlak. Kalau dalam bentuk angka mutlak kan kita hanya melihat kejadian saja. Jadi kita tidak bisa menentukan besaran dan risiko-risiko dari akibat masalah kesehatan atau penyakit tersebut. Oke, saudara sekalian. Ini ada beberapa sumber kesalahan pada saat pengukuran. Ini ada 2 poin sumbernya. Yang pertama, ini sumber yang pertama nih ya. Ini yang pertama, ini penggunaan data tidak sesuai. Ini sumbernya biasa karena sumber data tidak representatif. Maksudnya misalnya ya, saudara itu mau mengukur angka kesakitan pada balita yang ditanya bapaknya misalnya. Itu kan kemungkinan bapaknya tidak berkontak atau jarang berinteraksi dengan balita. Maka sumber datanya tidak representatif. Kemudian responden tidak memenuhi syarat yang tadi, bolehlah. Oh, kalau sumber data yang tidak representatif, misalnya jumlahnya misalnya berapa jumlah sampel yang harus dibuat, maaf ya. Kemudian kalau responnya tidak memenuhi syarat, responden yang tidak memenuhi syarat kayak tadi, misalnya orang tidak bisa membaca kok suruh mengisi kuesioner. Kemudian responden tidak menjawab, akhirnya bisa
terjadi drop out DO karena memang tidak sesuai dengan syarat-syaratnya. Nah, makanya ini akan terjadi bias, ya, bias pengukuran. Nah, kemudian yang kedua ini adanya faktor bias, misalnya alat ukur. Ini, saudara-saudara sekalian, misalnya kalau saudara ingin mengukur frekuensi masalah kesehatan, alatnya harus sama, ya. Misal, saudara itu mengukur suhu badan itu sebaiknya itu gunakan alat yang sama, karena suhu badan itu ada alatnya yang berbeda, tekniknya juga berbeda. Nanti makanya ada teknik berbeda itu juga jadi masalah. Alatnya harus sama, misalnya ada termometer digital, ada termometer raksa, kemudian ada mungkin menggunakan termogan. Ini kan nanti hasilnya tidak sama. Misalnya hanya menggunakan termometer raksa, ada yang digital, ya, dipencet kemudian dikasihkan di mana sama-sama ketiak misalnya. Ada termogan, tapi ini alatnya berbeda. Ini nanti hasilnya juga akan bias, akan berbeda. Kemudian teknik pengukuran yang berbeda-beda. Ini sama-sama mengukur suhu badan, tapi ada yang di ketiak, kemudian ada di kepala, kemudian ada di misalnya di rektal. Ini kan sudah biasa, ya, di rektal. Misalnya yang ada di ketiak, misalnya. Ini ada yang di ketiak. Kemudian ada di rektal. Kemudian ada di lingua, di sublingua. Ini bisa kan dilakukan pengukuran suhu tubuh. Tapi ini kalau caranya berbeda-beda, itu tidak bisa. Maksudnya, saudara kalau ingin membandingkan boleh, tetapi kalau ini menggabungkan datanya, itu tidak bisa digabungkan dengan yang berbeda pengukuran. Termasuk ini, saudara sekalian, pencatatan yang berbeda. Tadi ada yang angka mutlak, ada rate, kemudian ada yang rasio. Kalau ada yang misalnya menyampaikan berapa kejadian COVID di RT 1, ada 10. Kemudian di RT 2, 10%. Di RT 3, 1:10. Nah, 10 ini kan mutlak, mesti jumlahnya 10 orang. Tapi 10% itu belum tentu 10 orang. Kemudian 1:10 itu juga belum tentu 10 orang. Nah, makanya saudara sekalian nanti harus disamakan. Cara pencatatannya harus disamakan supaya tidak terjadi bias pada saat pengukuran epidemiologi. Oke, saudara sekalian, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan, silakan kita diskusikan pada saat ini.